Shalom sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur,
sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang seorang perempuan Yunani Syria yang memohon kesembuhan untuk putrinya yang kerasukan roh jahat. Perempuan itu gigih memohon, bahkan rela disebut anjing kecil yang layak menerima remah-remah dari meja tuannya. Kisah ini tentunya memberikan sikap kerendahan hati, ketekunan dalam berdoa, dan juga keterbatasan kita dalam berbagi. Perempuan itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, tetapi memohon dengan rendah hati. Ia menyadari posisinya sebagai orang luar, seorang non-Yahudi yang mungkin tidak layak menerima perhatian Yesus. Namun, kerendahan hatinya justru menjadi kunci jawaban atas doanya. Nah, kita seringkali terlalu cepat merasa layak atas berkat Tuhan, lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah-Nya. Untuk itu, melalui renungan kita pada hari ini juga tentunya mengajak kita sekalian untuk memeriksa hati kita, apakah kita cukup rendah hati untuk menerima berkat Tuhan atau justru merasa berhak atasnya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ketekunan perempuan itu juga patut kita teladani. Ia tidak menyerah meskipun awalnya ditolak. Ia terus memohon, menunjukkan iman dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Doa yang tekun dan gigih disertai iman yang kuat mampu menggerakkan hati Tuhan. Nah, seringkali kita mudah putus asa ketika doa kita belum dijawab. Kisah ini mengingatkan kita untuk tetap bertekun dalam berdoa, untuk tidak menyerah meskipun menghadapi penolakan atau tantangan. Dari kisah ini juga menunjukkan keterbatasan kita dalam berbagi berkat. Yesus sendiri mengakui bahwa ia diutus untuk menggembalakan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Prioritasnya adalah bangsanya sendiri. Nah, meskipun demikian, kasih dan belas kasihannya meluas hingga kepada perempuan Yunani Syria itu. Nah, melalui bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki keterbatasan dalam berbagi berkat. Kita tidak mampu menjangkau semua orang, tidak mampu memenuhi semua kebutuhan. Namun, seperti Yesus, kita harus tetap berusaha untuk berbagi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Nah, kita harus bijak dalam menentukan prioritas, tetapi tetap membuka hati untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita, meskipun mereka berada di luar lingkup prioritas kita. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui permenungan kita pada hari ini, tentunya Yesus mengajak kita untuk merenungkan sikap kerendahan hati, ketekunan dalam berdoa, dan keterbatasan kita dalam berbagi berkat. Semoga melalui permenungan kita pada hari ini juga menginspirasi kita untuk selalu rendah hati dalam menerima berkat Tuhan, tekun dalam berdoa, dan bijak dalam berbagi kasih kepada sesama yang berada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka.
sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan.
kepadamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau